Al-Aqib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Oh ya. Baik, kemarin yang al-luqathah, aqsamul luqathah ya, yang 10 itu karena dibaca cepat. Insyaallah nanti ana share via Telegram, nanti antum baca-baca sendiri ya. Antum murajaah sendiri yang 10 macam barang temuan, kemudian juga pembagian. Baik. Qala al-laqiyatu Laqit itu juga sama, tapi ini lebih kepada manusia. Jadi sesuatu yang ditemukan berupa manusia, seperti bayi yang dibuang. Nanti ada penjelasannya. Baik, al-laqit lughatan secara bahasa adalah ma'khudun, diambil, minal laqati, dari laqat. Apa laqat itu? Wa huwa mutlaqul akhdhi, dan itu adalah akhd, pengambilan secara umum. Ya, mutlak ya, secara mutlak, secara umum pengambilan. Ya. Al-laqat bimana al-akhd. Ya, akhadha ya'khudhu. Wa syar'an, dan secara syar'i dalam fikih maksudnya al-laqit adalah sobiyun, anak kecil, au majnunun, atau orang gila, la kafila lahu, yang tidak ada penanggung jawab atasnya, ma'lumun, yang diketahui. Ini adalah laqit ya. Maka dinsos, ini harus membahas fikih laqit, dinas sosial ya. Nah, ini tugasnya negara juga untuk, atau tugasnya kaum muslimin juga untuk mengetahui permasalahan semacam ini. Jadi dia adalah bisa anak kecil atau orang gila yang dia tidak memiliki kafil, tidak memiliki penanggung jawab untuk merawatnya. Hukmul laqatil laqit, hukum mengambil laqit tadi. Mengambil gimana? Menerjemahkan yang enak apa kira-kira? Kalau diterjemahkan barang temuan kan gak enak ya. Ya laqit gitu aja lah. Ya. Baik, hukmul laqtil laqit, hukumnya apa? Al-wujubul kifai. Hukumnya adalah wajib kifai, wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Maka kalau misalkan tidak ada dari kaum muslimin yang merawat, maka semuanya berdosa di tempat tersebut. Misalkan ada anak dibuang, ya, anak bayi dibuang, kemudian tidak ada yang merawatnya, ya, maka ini menjadi dosa seluruh tempat tersebut. Tapi kalau sudah ada yang merawatnya, ya, maka tidak berdosa. Nama juga orang gila, ya. Orang gila tidak diketahui keluarganya, ya, maka harus ada yang istilahnya itu mengkafilnya, memenuhi kebutuhannya, misalkan makannya atau apa seperti itu. Nah, ini kalau di negara ya biasanya dinsos ya, dinas sosial. Arkanul laqti, rukun-rukun laqt. Arkanul laqti syar'i, rukun-rukun dalam laqt syar'i tadi salah satu 3. Yang pertama adalah laqtun lughawi. Ya. Apa maksudnya laqt lughawi? Yaitu rukunnya harus ada mengambil, karena laqat tadi secara bahasa al-akhd. Jadi harus ada mengambilnya. Ya. Maksudnya mengambilnya itu ya mengumumkan pada manusia, ini biar saya yang menanggungnya, seperti itu. Walaqitun, dan orang yang mengambil, wa malqutun, dan yang diambil. Syurutul laqit, syarat orang yang mengambil tadi. Yang pertama al-hurriyatu, hurriyah, bebas.
maka budak tidak boleh mengkafil anak atau orang gila tadi. Warusydu, rusyd itu lawan dari safih. Jadi dia memang orang yang bisa membelanjakan harta dengan benar. Ya. Maka orang yang safih tidak boleh. Orang yang safih tidak boleh. Al-adalah dan adalah. Adalah di sini maksudnya adalah orang yang tidak diketahui bahwasanya dia berbuat kefasikan. Maka kalau misalkan ada bayi yang ditemukan, maka tidak boleh dibiarkan dirawat oleh pelacur misalkan, atau dibiarkan dirawat oleh pencuri. Dia masyhur sebagai pencuri, atau dibiarkan dirawat oleh gangster atau perampok. Pokoknya orang-orang yang melakukan dosa besar tidak boleh. Harus apa? Adalah lawannya adalah fisq, fasikan. Ya. Baik. Dan ada tambahan syaratnya, ya, antum tulis sendiri di situ, Islam. Maka tidak boleh dirawat oleh orang kafir. Kalau misalkan itu di negeri muslim. Kalau misalkan di negeri muslim. Kalau di negeri kafir ya silakan mereka kafir. Tapi kalau di negeri muslim, ya, maka hukumnya anak itu kalau tidak diketahui orang tuanya ngikuti hukum negara. Negara mayoritas muslim sudah, hukumnya saja muslim. Maka tidak boleh dirawat oleh orang kafir. Ya. Wal bulugh. Berikutnya adalah balik. Maka anak-anak yang belum balik tidak boleh dia mengkafir orang lain, dia sendiri belum balik. Baik. Nah ini adalah masalah laqib, yaitu orang yang menemukan anak kecil, ya, anak dibuang atau orang gila. Berikutnya al-ja'alah. Ja'alah di situ apa? Ja'alah apa ju'alah? Ji'alah. Ya. Ji'alah. Baik. Qala al-ji'alatu lughatan. Ji'alah secara bahasa ismun adalah sebuah nama atau isim lima terhadap sesuatu yuja'alu yang dibuat lil insani untuk manusia ala syai'in atas sesuatu. Maksudnya maj'ul, ja'ala bermakna maj'ul. Wa syar'an, dan secara syar'i dia adalah iltizamu iwadin, keharusan memberikan ganti, maklumin yang diketahui, ala amalin atas satu pekerjaan muayyanin tertentu. Ya. Jadi memberikan ganti yang diketahui atas satu pekerjaan tertentu. Ya. Gampangannya ji'alah itu sayembara. Gampangannya. Ji'alah itu apa? Sayembara. Tapi enggak semua sayembara, ya. Bisa saja misalkan barangnya hilang kemudian bikin info siapa yang menemukan maka berhak mendapatkan ini. Arkanul ji'alati, rukun-rukun ji'alah. Arkanul ji'alati, rukun ji'alah arba'atun, ada 4. Amalun, amal, yaitu perbuatan atau pekerjaannya. Wa ju'lun, ju'lun bermakna maj'ul, yaitu hadiahnya tadi. Wa siwatun, dan siwah. Wa akidun, di situ akidun apa akidan? Akidun, satu saja, mufrad. Akidun, dan orang yang berakad. Syurutu amal ji'alah, syarat amal ji'alah salasatun, 3, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan. An yakuna fihi kulfatun, ya, an yakuna fihi, harus ada di dalam pekerjaan tersebut kulfatun, suatu beban atau suatu upaya, ya, suatu upaya. Ya. Maka tidak boleh kalau misalkan pekerjaannya tidak ada upayanya sama sekali. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan
misalkan dia tahu misalkan mushafnya di situ, misalkan mushafnya di situ, temannya ini nggak tahu mushaf dia ada di situ, dia duduk bareng di sini, kemudian dia ngomong, siapa yang menemukan mushaf saya maka dia dapat 1.000 rupiah. Kemudian saya ngomong, lah itu mushaf kamu, ambil aja, ambil, maka ini nggak boleh. Dalam artian dia nggak berhak untuk ngambil hadiahnya tadi. Kenapa? Laisa fi kulfa, nggak ada upayanya, makanya dia itu nggak ada upaya. Tapi kalau misalkan siapa yang bisa mengambilkan buah kelapa di atas sana, meskipun barangnya ada ya maka dia mendapatkan ini. Ada upaya. Tapi kalau nggak ada upaya sama sekali ya nggak boleh. Wa alla yata'ayyana, dan apa namanya? Dan tidak ditentukan. Maknanya tidak ditentukan itu gini. Atau tidak menentukan gitu ya. Wa an la yata'ayyana. Maknanya gini, misalkan saya ngambil barang orang. Taruhlah Dafa punya HP. Saya gosok. Kemudian Dafa mengumumkan pada teman-temannya. Ya, dan kepada saya juga, saya gosok tapi. Ya. Siapa yang menemukan HP saya, maka dia dapat 100 rupiah, 100.000. Maka saya kasihkan, nih HP kamu. Maka nggak boleh, kenapa? Karena dia termasuk muta'ayyan di dalam mengembalikan barang itu. Maksudnya dia itu harus mengembalikan itu. Ya. Jadi harus jualan itu nggak boleh ada dari orang yang memang dia harus mengembalikan barang itu. Ya. Yaitu alla yata'ayyan. Ya tidak boleh menentukan atau amalnya tadi tidak boleh, memang dia harus gitu loh. Ya, memang dia harus melakukan itu. Wa alla yu'aqad, dan tidak dibatasi waktu. Tidak boleh memberikan batasan waktu, siapa yang bisa mengembalikan HP saya sebelum bulan depan maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Baik. Syartu ju'lil ju'alah. Ya. Syarat hadiah dari ju'alah. Syartu ju'lil ju'alah, syaratnya adalah syartul bai', syartul mabi', syarat seperti barang yang bisa diperdagangkan. Ya. Syarat hadiah ji'alah itu adalah seperti syarat al-mabi', barang yang bisa diperdagangkan. Ya. Ya kaunuhu tahiran muntafa'an bihi. Ya, kemudian wa mimma yumkinu tadhiruhu bil ghusl misalkan, dan seterusnya. Suci dan tidak najis, atau yang bisa dibersihkan atau disucikan dengan air dan semacamnya. Baik, syartu sighatil ja'alah. Syarat sighahnya. Syartu sighatil ja'alah lafdzun adalah lafadz min tarafil multazim, dari orang yang multazim, maksudnya orang yang mengadakan atau mengadakan, ya taruhlah mengadakan itu aja, yang mengadakan ja'alah tersebut. Ya dulu, yang menunjukkan ala idnihi, atas izinnya, fil amali, dalam pekerjaan, ya biju'lin, dengan hadiah. Ya. Jadi pokoknya lafadz yang menunjukkan bahwasanya dia sedang mengadakan sayembara itu atau ja'alah itu. Syurtu aqidil ja'alah. Ya. Syarat pengakad ja'alah. Syurutu aqidil ja'alah arba'atun, 4. Itlaqu tasarrufil multazim. Ya. Maksudnya akid di sini adalah orang yang mengadakan sayembara itu ya. Akid di sini maksudnya adalah multazim. Ya. Karena mengadakan sayembara. Sebentar.
Ya, ikhtibaruhu. Ya, akid di sini maksudnya adalah oh iya, akid di sini berarti mencakup apa? Mencakup orang yang mengadakan sayembara dan orang yang ikut dalam sayembara itu. Jadi akid ini ya, ya mencakup dua-duanya. Jadi mencakup multazim dan amil. Maka yang pertama adalah syaratnya pengakad, ya, baik ya, pengakad yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini syarat untuk multazimnya, untuk yang mengadakan, ya. Itlaqu tasarrufil multazim, kemutlakan tasarruf bagi penyelenggara, ya, penyelenggaranya. Jadi kemutlakan tasarruf yang kemarin, kemutlakan tasarruf dia adalah apa? Balighun, aqilun, ghairu mahjurin, wa ma'dzunun fi syara', ya, dan seterusnya. Itu apa namanya itlaqut tasarruf. Kemudian waqtibaruhu, dan ikhtibarnya. Ikhtibar apa ikhtiar di situ? Ikhtiar ya. Ikhtibar. Kata fahish ini. Ini bahaya ini kalau. Makanya kok ikhtibar, apa ikhtibar? Ikhtiaruhu, maka tidak boleh penyelenggara tadi mengadakan sayembara tersebut karena paksaan. Nah, sekarang berikutnya ini syarat untuk amilnya. Jadi yang dua tadi itu syarat untuk multazim, yang berikutnya syarat untuk amilnya. Wa ilmul amil, dan pengetahuan amil bil iltizami, dengan sayembara tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba nemu di jalan, dia nggak tahu kalau ada sayembara itu, nemu HP di jalan, kemudian atau nemu dompet di jalan, kemudian dilihat KTP-nya, oh ini rumahnya dekat rumah saya, kemudian dikembalikan, ya, kemudian maka dia tidak punya hak. Kemudian ketika dia mengembalikan, dia baru tahu ternyata ada sayembaranya, ada hadiahnya, tapi dia nggak tahu dari awal. Ketika dia mengembalikan, kemudian baru loh, ini kan ada ininya, hadiahnya, maka dia tidak punya hak untuk meminta hadiah itu. Kenapa? Karena dari ketika dia menemukannya, kemudian mengembalikannya, dia tidak tahu. Dari awal dia tidak tahu, baru tahu ketika pas mengembalikannya, maka tidak boleh punya. Tapi kalau misalkan dikasih ini buat kamu, ya sudah jadi hibah. Itu hadiah. Wa ahliyatul amil, dan al muayyan. Orang yang amilnya tadi, ya, amil yang jadi gini, sayembara itu kan ada yang muayyan, ada yang ala jihah. Kalau muayyan ya mirip seperti wakaf kemarin. Wakaf kan ada wakaf ala muayyan atau wakaf al jihah. Kalau muayyan ya wakaf ini buat dafa atau wakaf ini buat umam. Kalau al jihah, wakaf ini untuk kaum muslimin. Sayembara juga gitu. Ada sayembara untuk dua orang ini. Siapa di antara kalian berdua yang bisa menemukan ini, maka kalau misalkan ala ta'yin, maka dipersyaratkan orang yang ditentukan tadi, ya, harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Maka misalkan dia ingin mencari barang yang mungkin agak sulit, sedangkan anak itu misalkan masih kecil, ya, maka nggak sah untuk anak itu. Maka nggak sah untuk anak itu. Maka apa? Ahliyatul amil al muayyan lil amali, ya. Jadi kemampuan amil yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Suratul Ja'alah, gambaran Ja'alah.
Suratul Ja'alah an yaqula Zaidun. Zaid mengatakan li Amr kepada Amr. In radatta abiki, jika engkau mengembalikan abik, abik itu budak yang lari, abik. Falaka dinarun, maka bagimu 1 dinar. Fayarudduhu, kemudian dia akhirnya bisa mengembalikan budaknya yang hilang tadi. Aw yaqul, atau dia mengatakan, yaitu Zaid mengatakan, man, siapa radda abiki, yang bisa mengembalikan budak yang lari, budakku yang lari, falahu dinar, maka dia mendapatkan 1 dinar. Fayarudduhu, maka mengembalikan man ta'ahhala lil amali, ya, orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan amal tersebut, ya. Yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan amal tersebut, ya. Baik. Afwan, berarti tadi surahnya ya, nah. Iya. Yang kedua, surah yang kedua yang au yaqul man radda abiqi falahu dinar ini, itu muayyan apa? Bukan. Dia bukan muayyan, dia al-jihad. Al-jihad. Terus fayarudduhu man ta'ahala lil amal. Jadi gini. Kan ada 2 ya, ala jihad sama alal muayyan. Kalau itu alal muayyan, ketika dia mengumumkan itu, dua-duanya ketika diumumkan harus ahliyah, harus punya apa? Ahliyah lil amal, harus bisa. Maksudnya ya sudah balik, sudah dewasa, bisa untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalkan ala ta'yin, kemudian ketika dia mengumumkan masih belum punya ahliyah lil amal, maka tidak sah bagi yang belum punya ahliyah tadi. Kalau misalkan ala jihad, ketika dia mengumumkan tidak dipersyaratkan orang tersebut punya ahliyah, tidak dipersyaratkan. Siapa yang bisa mengembalikan HP saya, maka dia dapat bla 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 misalkan. Ketika itu ada yang mendengar tapi dia belum punya ahliyah. Kemudian berlalu beberapa waktu, kemudian dia punya ahliyah, ya, dia bisa untuk mencarinya. Kemudian dia mencari dan mengembalikan. Ketika dia punya ahliyah, maka dia berhak mendapatkan apa? Ju'al, mendapatkan hadiahnya. Itu gambarannya. Jadi ketika dia mengembalikan, dia sudah punya ahliyah lil amal. Meskipun ketika diumumkan belum punya ahliyah lil amal. Tapi kalau ketika dia mengembalikan, dia belum punya ahliyah lil amal. Yang mengembalikan anak kecil, misalkan anak saya Haris misalkan, tiba-tiba mengembalikan HP kepada saya, maka dia tidak punya hak untuk apa? Mengambil jual. Jadi itu gambarannya ya. Taib. Al-wadi'ah. Sekarang wadi'ah. Wadi'ah itu adalah barang titipan. Ya. Al-wadi'atu lughatan, wadi'ah secara bahasa mawudi'ah, sesuatu yang diletakkan inda ghairi malikihi, pada selain pemiliknya, lihifdhihi, untuk disimpan. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara fikih, dia adalah al-aqdul muqtadi, akad yang berkonsekuensi, lil istihfaz, untuk penyimpanan. Akad yang berikan konsekuensi apa? Untuk penyimpanan. Arkanul wadi'ah, rukun wadi'ah. Arkanul wadi'ah, rukun wadi'ah arba'atun, 4. Awadi'atun wadi'ah, wasiwatun dan siqah, wa muda'un, dan yang dititipi, wa wadi' atau barang yang dititipi. Afwan sih. Ya, wadi'ah barangnya, siwatun siwanya, muda' yang dititipi, wadi' orang yang menitipkan. Apa di sini mudi? Mudi' apa muda'? Di sini muda. Sebentar. Ikhtilafun nusakh ini. Al-mudi'a, ya, mudi'a. Punya tipek, enggak punya? Al-mudi' berarti ini yang menitipkan.
Al-wadi' yang dititipi. Syaratul wadi'ah, syarat barang yang dititipkan. Syaratul wadi'ah kaunuha muhtaramah. Syarat wadi'ah itu adalah sesuatu yang muhtaramah. Muhtaramah itu apa? Muhtaramah itu apa yang muhtaramah itu ya? Diterjemahkannya sesuatu yang patut dijaga, gitu aja lah muhtaramah. Sesuatu yang patut dijaga. Ya, sesuatu yang patut dijaga. Contohnya apa ya? Tentu harta, ya, atau apapun itu, ya. Meskipun dia bukan berbentuk harta. Dalam artian seperti apa? Seperti kalbun yanfa, anjing anjing pemburu atau anjing penjaga. Maka ini bisa diwadiahkan. Meskipun dia apa? Dia itu bukan harta karena tidak bisa dijual belikan. Tapi kenapa? Tapi dia masuk nanti ranah ikhtisas, ranah keberhakan. Maka dia tetap harus dijaga karena dia tidak termasuk muhtaramah. Beda dengan kalbun akur karena secara asal dia udah bunuh aja. Nggak punya hak untuk dijaga, seperti itu loh. Nggak punya hak untuk dijaga. Atau misalkan nitipkan apa? Nitipkan babi misalkan. Ya. Nitipkan babi. Maka nggak boleh nitipkan babi. Kenapa? Karena secara asal dia sudah bunuh saja, nggak masalah. Ya. Meskipun barang tersebut tidak berharga, tidak memiliki harga, tapi dia tetap muhtaramah. Misalkan sebutir jagung misalkan. Ya. Titip sebutir jagung. Nah, ini termasuk wadi'ah juga boleh. Ya. Baik. Jadi itu muhtaramah yang berhak untuk dijaga. Syartu sighatil wadi'ah, syarat sighah dalam wadi'ah. Al-lafdhu yaitu lafadz min ahadil janibaini, dari salah satu dari dua pengangkat. Wa adamur raddi minal akhar, dan tidak ada penolakan dari yang lain. Misalkan saya titip ini ya, kemudian dia ambil. Meskipun dia tanpa jawab, sudah terjadi akad. Nggak perlu ada apa? Nggak perlu ada qabul. Ya. Pokoknya ada ijab saja. Syaratul muda' wal wadi'. Nah, syarat orang yang menitipkan dan yang dititipi. Syaratul mudi'. Kok ini muda' lagi? Mudi'. Syaratul mudi'i itlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf. Ya, mutlaqut tasarruf. Ya. Ya. Maka tidak boleh seorang menitipkan mushaf kepada orang kafir misalkan. Ya, karena dia bukan mutlaqut tasarruf, karena di syarat jual beli kemarin Islamu man yushtara lahu nahu mushafin. Ya, au muslimin, ya, dan seterusnya. Au muslimun au murtad. Mutlaqut tasarruf. Bulben, ini Bulben. Baik. Jadi dia ya orang yang balik, akal dan seterusnya. Suratul wadi'ah, gambaran wadi'ah. Suratul wadi'ati, gambaran wadi'ah, an yaqula Zaidun, Zaid mengatakan li Amrin kepada Amr, auda'tuka hadzal kitaba, aku menitipkan padamu kitab ini. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, ya saya terima. Au ya'khudul kitab, atau dia menerima bukunya. Al faraid, mawaris atau faraid ya. Faraid di sini maksudnya adalah mawaris. Ya. Dalam kitab fikih disebutkan mawaris tapi secara umum. Karena dia ilmu yang masuk dalam fan ilmu sendiri biasanya. Ya, kalau di Mahat Ali belajar kitab mawaris ya. Ya, Ali Sobuni. Ya, al-mawaris ya. Al-mawaris. Siapa yang ngajar? Tadi apa? Al-mawaris. Ya, kalau mau rinci nanti ada pembahasan sendiri ya. Ya. Tapi kalau masuk dalam induk kitab fikih biasanya hanya disebutkan pembagiannya gitu-gitu aja.
nggak sampai serinci seperti di kitab-kitab khusus mawaris. Karena pembahasannya cukup memusingkan kepala gitu. Apalagi yang matematikanya rendah gitu. Seperti saya ini matematikanya rendah. Butuh ini pengetahuan tentang ilmu hisab ya. Riyadiyatnya harus main. Al-faraid. Faraid lu adalah apa? Faraid jam'u fariidah, jamak dari fariidah. Ya. Ma'khudhatun minal fardhi, diambil dari kata al-fard. Ya. Ya. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa al-fard itu secara bahasa adalah at-taqdir. Pembatasan atau pentakaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wa li abawahi likulli wahidin minhum as-sudusu mim in tarak mimma taraka in kana lahu walad wa illam yakul lahu waladun wa illam yakul lahu waladun fawaritha wa bahu fali ummihi thuluts ya min ba'di wasiyatin yusikumullahu min ba'di wasiyatin jadi gimana? Ya, jadi sebelumnya itu yang itu tadi yang terakhir in kana lahu fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Terus min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum abnaakum ba'di audain abaukum abnaakum faridatan minallah. Diambil dari kata itu. Ya. Ya. Min ba'di abaukum aw abnaakum la tadruna ayyuhum aqrabu lahum naf'a faridatan minallah. Ya. Faridatan mana faridatan? Ya. Faridatan bermakna takdiran. Ini semua sudah pentakaran atau pengukuran sudah dari Allah. Ya. Jadi faraid itu memang yang bagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi la majala lil aql. Benar. Enggak ada kesempatan akal bermain di situ. Ya. Kecuali kalau yang dikiaskan, dalam artian tidak ada nasnya. Ya. Dalam artian tidak apa? Tidak ada nasnya. Ya. Maka kalau misalkan Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, maka enggak boleh dirubah. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unsa misalkan. Maka enggak boleh dirubah. Ya sudah wanita satu, nomor satu, asas keadilan enggak. Ini sudah fariidatan minallah. Ini takdir. Ya sudah ukuran. Wa syar'an, dan secara bahasa ismun adalah isim linasibin, untuk bagian muqaddarin yang sudah ditentukan syar'an dari dalam syariat liwarithin, bagi ahli waris. Jadi memang sudah ada ketentuannya. Ya, sudah ada apa? Ketentuannya. Tidak boleh dirubah-rubah. Ya, perempuan ya dapat bagian setengah laki-laki, ya. Kalau perempuannya lebih dari 2, maka dapat 2/3 dan seterusnya ya. Dan kalau orang tua misalkan, ya kalau ibu misalkan dia punya anak maka dapat 1/6, kalau nggak punya anak dapat 1/3, ya, dan seterusnya. Yang hufat sudah belajar mawaris juga? Belum. Itu memang hufat ya fokus hafalannya, nggak fokus fikihnya. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit. Apa yang berhubungan dengan barang tinggalan mayit, tarikah, barang tinggalan. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyiti. Apa yang berhubungan dengan barang tinggalan mayit? Khamsatu huquqin. 5 hak murattabatin yang berurutan. Ya, maknanya berurutan ini 1, 2, 3. Ini enggak boleh didahulukan dari yang lain. Al-awwal, yang pertama, urutan pertama, al-haqqul muta'allaqu bi 'ainit tarikah. Yaitu hak yang berhubungan dengan barang tinggalan itu sendiri. Seperti apa? Kazakati, seperti zakat, warahni, zakat yang belum dikeluarkan, ya. Warahni dan rohen, ya. Dan seterusnya, ya.
Taib. Jadi itu harus dikeluarkan semuanya. Atsani yang kedua, mu'anut tajhizi. Ya. Mu'anu at-tajhiz, biaya perawatan jenazah. Tajhiz biaya perawatan jenazah. Bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf ya. Namanya yang kembali ke urf. Asalisu yang ketiga, ad-duyunul mursalatu, hutang-hutang yang ada fi dhimmati, pada diri mayit tersebut. Ya, hutang-hutang yang berhubungan dengan mayit tersebut. Ar-rabi'u yang keempat, al-wasaya, wasiat bitsulusi, sepertiga dari harta tersebut. Jadi yang pertama, ketika mayit meninggal, dilihat dulu harta mayit ini masih punya tanggungan nggak? Misalkan apa? Contohnya taruhlah dia sudah wajib keluarkan zakat tapi belum mengeluarkan zakat, maka dikeluarkan karena itu apa? Berhubungan dengan langsung hartanya. Ya. Kemudian baru kalau sudah selesai itu semua, hartanya sudah dibersihkan dari hal yang harus dikeluarkan dari hartanya. Ya. Kemudian biaya untuk merawat jenazah itu juga diambil dari harta mayit. Kemudian baru habis itu apa? Hutang-hutangnya. Habis itu hutang-hutangnya. Kemudian setelah itu wasiat. Kalau misalkan ada wasiat. Nah, wasiat itu harus sepertiga. Fima dunahu atau fama dunahu, atau kurang dari sepertiga. Ya. Maka kalau yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan. Ya. Sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Li ajnabi, untuk orang yang lain. Ya, maksudnya selain ahli waris. Al-khamisu yang kelima adalah al-irth. Ya. Al-khamisu al-irth, yaitu baru warisnya dibagi. Maka waris nggak boleh dibagi dulu sebelum apa? Keempat hal tadi dilaksanakan. Kalau hartanya habis, nggak ada warisan, ya sudah. Ya sudah, apa istilahnya kalau orang Jawa ya kudu legowo gitu ya. Kita don rimo, ha? Ya, tentang hutang-hutang main itu tadi gimana? Jadi misalnya mayatnya punya utang, misalnya harga apa, hartanya yang dikatakan 100 juta kan? Terus punya utang mayatnya itu 10 juta. Ya sudah diambilkan. Itu diambilkan dulu, yang paling iya. Diambilkan dulu baru dibagi hartanya. Iya. Iya. Harus. Terus misalnya sekarang ini kan marak gitu, utang-utang kayak bank. Misalnya gini, pinjam nama kan rumah utang bank kan, misalnya pakai namanya si A gitu. Misalnya anak mau utang tapi pakai namanya Mas Dafa. Nah, ketika itu tapi dibagi dua gitu kan, misalnya 10 juta ini mau jual 5 juta. Nah, misalnya anak udah lunas gitu kan, dia kan udah lunas lah 5 juta, tapi Mas Dafanya belum. Tapi kan kalau seandainya belum kan tetap nambah kan. Nambah apanya? Maksudnya kan biasanya kan ada bunganya, misalnya kita berkewajiban. Misalnya pakai nama anak lah misalnya. Dia belum lunas misalnya kan. Apakah ada kewajiban untuk anak membayar? Dari itu pun nambah terus misalnya kayak gitu kan. Dia ya banknya langsung tanya ke anak terus gitu. Gimana gitu. Padahal sebenarnya kan anak kamu udah selesai di situ. Tapi kan atas nama anak gitu loh. Karena ada seperti itu kan. Iya. Apakah antum wajib membayar hutangnya? Jadi dilihat ketika dia berhutang tadi, itu maksudnya minjem nama itu, apakah si Dafa ini mengizinkan? Maksudnya memang sudah hutang, misalkan gini ya, saya Dafa sama antum, anak pihak bank misalkan ya. Antum yang datang ke saya mau ngutang atas nama ini. Berarti itu kan antum seperti wakilnya, ya kan? Ya, seperti wakilnya atas nama Dafa. Dilihat dulu Dafa ini menyetujui nggak? Maksudnya, ya saya juga ikutlah hutangkan sekalian. Ya, akhirnya dapat kan ya. Kemudian dapat utangnya dibagi dua. Ya, utangnya dibagi dua. Ketika hutangnya dibagi dua, maka ketika yang meninggal siapa ini berarti?
Enggak, berarti iya, yang antum gambarkan tadi berarti ini ya, siapa Dava yang meninggal ya? Iya. Oh enggak antum yang meninggal. Bukan. Nah, misalnya nama Ana, pakai nama Ana. Kemudian antum meninggal. Bukan, yang meninggal tuh yang belum bayar. Yang meninggal tuh siapa? Dava. Belum bayar. Iya. Kalau salah satu yang belum bayar. Iya, salah satu itu belum bayar. Maka bagaimana? Maka ya pihak bank tadi ya menagih kepada, ya memang benar berhak bank untuk menagih kepada apa? Bank ini. Jadi bank menagih kepada nama orang yang berhutang. Iya, karena dia cuma wakil. Ya kan, dia cuma wakil, maka berhak bank nagih untuk dia. Nah, misalkan ketika itu habis itu orang tersebut ketika tahu bahwasanya hutangnya dulu dibagi dua, maka dia minta kepada orang tersebut. Kayak gitu. Karena saya dulu kan sudah selesai, kita bagi menjadi dua. Kayak gitu. Karena bank taunya ya yang hutang ya yang ini atas nama itu kan. Ya, antum cuma wakilnya saja kan, nggak tahu kalau misalkan ternyata hutangnya dibagi dua. Nah, itu. Maka si bank juga minta ke situ. Nah, setelah si bank minta ke orang yang meninggal tadi, maka pihak keluarga yang meninggal minta kepada si pihak yang masih hidup. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus apakah misalkan apakah kalau misalkan orang yang masih hidup ini hilang misalkan, kemudian tinggal dia sendiri misalkan, maka bagaimana? Ya, bank punya hak untuk nagih kepada dia. Kenapa kok punya hak? Karena ketika ngutang itu atas nama dia, kan gitu. Yang ngutang kan dia kan bank kan nggak tahu kalau misalkan antum bagi dua, ya sudah biqadhin nazar gitu. Soalnya yang ngutang antum ya antum yang berakad dulu ya sudah. Makanya memang yang berakad antum, tapi antum kan wakilnya. Ya wakil kan yang asli kan ini kan gitu. Ya sudah, saya minta ke keluarga itu. Ya maka si pihak keluarga ya harus menyelesaikan hutangnya itu. Dana urusan uang yang dulu utang itu sama antum misalkan, ya sudah antum urusin karena itu di luar bank. Makanya bank nggak tahu itu kalau antum bagi dua, itu nggak tahu. Dan itu jadi masalah. Iya. Soalnya sekarang tuh banyak seperti itu. Jadi masalah. Utang lari. Sudah yakin sama, banyak juga kasus, beberapa kasus juga di sini juga kayak. Akhirnya yang kerepotan ya keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan kerepotan. Baik. Makna irth atau warisan lughatan secara bahasa wa syar'an dan syariat. Al irthu warisan lughatan secara bahasa. Al baqa yaitu ketersisaan. Al irth al baqa. Wa intiqalu syai'i dan perpindahan sesuatu min qaumin dari satu kaum ila qaumin akharin kepada kaum yang lain. Syar'an dan secara syariat atau secara fikih adalah hakun, dia adalah hak qabilun yang menerima litajazzu'i untuk dibagikan, yathbutu yang tetap, limustahikin bagi yang berhak, ba'da mauti setelah kematian, man lahu dzalika orang yang memiliki hak tersebut, liqarabatin karena sebab kerabat bainahuma di antara keduanya, au nahwiha atau yang semisalnya. Maka di sini ada beberapa, ada ininya enggak ya? Ya nggak apa-apa lah, nanti langsung ke arah sininya. Gak usah dibahas muhtarozat tarifnya. Langsung arkanul irth, rukun-rukun warisan. Yang pertama arkanul irth salah satu rukun irth ada 3. Warithun pertama pewaris atau orang yang mewariskan, awasannya afwan ya. Warithun sebentar. Di situ warithun wa mauruthun wa hakun apa?
wa haqqun maurusun. Wa haqqun maurusun. Warisun. Maurus ini berarti orang yang diwarisi. Bentar. Warisun. Warisun di situ apa? Maurusun apa muwarith? Maurusun. Kok di nuskhah ini muwarith? Ini nggak salah. Ini di sini salah. Di kitab ini juga sama maurus. Tapi di kitab ini muwarith. Sebentar. Wal mayit wal lahad. Ya, ini penting perbandingan mushaf nuskhah. Muwarith wal mayit. Iya, wa man tabi'a hayatku wal habitat. Iya. Waris itu pewaris. Kalau maurusun ini kan sepertinya memang bukan maurusun. Sepertinya antum ganti saja atau antum kasih keterangan dalam nuskhah yang lain dia muwarith. Gitu. Muwarith. Maunya muwarith ini adalah pewaris, orang yang mewariskan. Karena apa? Karena dia berasal dari wazan apa? Mewariskan itu. Warratha yuwarithu. Ya. Innamal anbiya'u lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathu al-ilma. Warratha yuwarithu muwarith. Ya. Orang yang mewariskan. Jadi memang sepertinya muwarith. Ini salah ini. Warithun, muwarithun, wa haqqun mauruth. Nah, hak yang diwariskan. Ini mustaqim kalau kayak gini maknanya. Warith yaitu orang yang mewarisi, kemudian muwarith mayit yang mewariskan, wa haqqun mauruth dan hak yang diwariskan. Ya, hak yang diwariskan. Baik. Baik. Kemudian berikutnya asbabul irthi, sebab-sebab warisan. Asbabul irthi, sebab-sebab warisan arba'atun, ada 4. Yang pertama apa? Qarabatun, sebab kekerabatan. Orang tua, anak, paman, saudara, saudari, saudara kandung, saudara tiri, ya. Saudara kandung, saudara tiri. Makanya saudara tiri itu kayak beda ayah atau beda ibu itu loh, itu saudara tiri maksudnya. Ya. Taib. Karena sebab kekerabatan. Sebab kekerabatan maksudnya sebab nasab ya. Wa nikahun, dan yang kedua sebab nikah. Ya, sebab nikah. Kalau sebab nikah ini untuk siapa? Untuk suami istri. Untuk suami istri ya. Selain suami istri yang nggak punya hak, mertua yang punya hak, mantu nggak punya hak ya. Wala yaitu wala itu adalah pembebasan budak. Jadi gini, budak itu siapa yang membebaskan maka dia punya hak wala. Makanya dalam hadis bukan innamal wala'u liman a'taq. Apa fungsinya wala? Fungsinya wala ini nanti kalau misalkan si budak ini meninggal, maka yang membebaskan dulu
punya hak untuk dapat warisan. Kalau misalkan dari sisi korobah nggak ada, dari sisi nikah nggak ada, maka jatuhnya kemana? Jatuhnya ke orang yang membebaskan dulu. Itu namanya wala. Wajihatal Islam, dan jihad Islam, yaitu untuk kaum muslimin ya disimpan ke Baitul Mal. Kalau misalkan orang nggak punya korobah, nggak punya nikah, nggak ada wala, maka kembali ke Baitul Mal, kembali ke tangan kaum muslimin. Baik. Syurutul irth, syarat-syarat irth. Diistilahkan apa kalau misalkan orang nggak punya ini dalam ilmu mewaris? Kok agak lupa saya ya. Di apa namanya? Ukht itu loh. Akhun ukhtung. Kana laisa lahu apa ya? Kalalah yusikumullahu fi yasalunaka 'anil kalalah. Iya, gitu ya? Istaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Dan seterusnya itu ya kan. Saya sudah lupa ayat waris itu. Lupa hafalannya. Baik. Ini kalalah ya. Jadi dia nggak punya keluarga, nggak punya ini. Syurutul irth, syarat irth arba'atun 4. Tahaqququ mautil kok maurus di sini? Muwarrith bukan maurus ini. Di situ maurus juga. Coba saya lihat lagi di sini. Ya, di sini mautil muwarrith. Ya, mungkin maksudnya yang tapi nggak mungkin diwarisi, mayit kan nggak diwarisi kan gitu. Yang diwarisi kan hartanya, makanya ada hakun mauruth, hak yang diwarisi. Kalau mayitnya sendiri kan nggak diwarisi orang, mayitnya dipendam. Wallahu alam. Tapi di ini yang di syarahnya ini muwarrith, ya bukan mauruth. Untuk muwarrith itu orang yang mewariskan. Iya. Kalau waris yang mewarisi, yang masih hidup. Saya meninggal, saya namanya muwarrith, anak saya waris. Oh, maksudnya waris itu orang yang diberi warisan. Orang yang dapat warisan, ahli waris. Tahaqququ mautil muwarrith, atau di sini dibahasakan mauruth ya. Ala kulli hal maksudnya itu ya. Maksudnya adalah kepastian meninggalnya orang yang mewarisi tadi. Ya. Baik. Kemudian ya. Tahaqququ hayatil warithi ya. Kepastian hidupnya ahli waris ya. Kepastian hidupnya ahli waris. Setelah apa? Setelah Setelah meninggalnya mewaris tadi. Setelah meninggalnya apa? Orang yang mewariskan tadi. Ya. Jadi memang dipastikan dia hidup. Ya. Jadi kalau misalkan meninggalnya bareng misalkan, ya dia hak dia nggak jatuh. Maksudnya dia nggak bisa mewarisi yang meninggalin tadi. Meninggalnya bareng. Ya. Atau misalkan meninggal sejam kemudian anaknya lahir. Misalkan bapaknya meninggal sejam kemudian anaknya lahir, ya, maka nggak boleh anak tadi nggak dapat jatah. Kenapa? Karena ketika bapaknya meninggal dia belum tahakkukul hayah, dia belum jelas kan dia, ya, belum jelas dia itu lahir hidup apa mati gitu. Maka dia nggak dapat jatah warisan. Jadi kalau bisa lahir sebelum bapaknya meninggal. Ba'da mautil mauruth, maksudnya ba'dal mautil muwarrith gitu ya. Setelah kematian orang yang memberi warisan. Wa ma'rifatu idla'ihi, dan diketahui jatuhnya warisan lil mayyiti bagi mayit ya.
Biqarabatin dengan kekerabatan au nikahin atau nikah awalain atau wala ya. Jadi maksudnya ketika sebelum dibagi waris harus diketahui dulu kamu ini dari si pewaris apanya. Jangan sampai nggak diketahui. Saya berak dapat waris. Kamu apanya? Ya pokoknya saya saudaranya gitu. Lu apanya dulu gitu. Ditanya dulu. Itu nggak jelas itu nasabnya gitu. Temannya misalnya ternyata tahu, dapat, kenapa kamu minta-minta? Ini mewaris sama al-maut yang maksudnya muwaris, maksudnya ahli yang mewariskan orang yang mati. Wal ilmu dan mengetahui bijihatil irth, ya. Ya. Dan mengetahui tentang arah hukum waris. Binisbati ya berhubungan lil qadhi bagi qadhi wal mufti dan orang yang memberikan fatwa. Jadi kalau masalah ilmu waris, maka yang menjawab harus apa? Orang yang memang memiliki keilmuan dalam masalah waris. Nggak harus hafal di luar kepala, yang penting dia punya ilmunya. Buka buku dulu boleh. Karena syarat mujtahid itu nggak harus hafal. Syarat mujtahid nggak harus hafal. Yang berarti dia mengetahui mawaqi'ul ahkam. Nggak harus hifdzul adillah, nggak harus. Makanya kalau sanad hadis itu bisa bil hifdz atau bil kitabah, ya kan? Meriwayatkan hadis boleh dengan hafalan atau boleh dari kitabnya. Dia baca kemudian diriwayatkan. Kalau zaman dulu kan gitu. Baik, mawani'ul irts, penghalang-penghalang warisan. Maksudnya dia ahli waris tapi nggak dapat warisan. Karena sebab apa? Karena sebab ada penghalang ini. Mawani'ul irthi arba'atun, ada 4. Al-qatlu, pembunuhan. Maka kalau misalkan anaknya bunuh anak ayahnya, maka anaknya yang harusnya dapat jatah waris nggak dapat jatah. Warik, perbudakan. Maka budak tidak mewarisi aslan, nggak bisa mewarisi siapapun. Nggak bisa mewarisi siapapun. Misalkan budak kawin sama budak punya anak, bapaknya meninggal, semuanya keluarga budak, maka nggak bisa waris. Bapaknya punya harta misalkan, punya harta, taruhlah dia muba'at sebagian, dia hartanya cari sendiri. Muba'at itu budak separuh bebas, separuh budak, gitu loh. Jadi taruhlah dulu yang atau taruhlah ya pokoknya dia separuh budak. Misalnya yang dulu yang beli 2 orang, kemudian 1 orang bebaskan bagiannya, ya. Maka kalau hukum budak kan, kalau misalkan si pemilik yang satunya itu punya uang, maka diharuskan dia untuk membebaskan seluruhnya. Kalau nggak punya ya enggak. Ya. Karena akhirnya apa? Jadi muba'at, yang separuh bebas, separuh enggak, kan gitu. Maka kalau dia meninggal, hartanya yang dia miliki sendiri tadi tidak bisa diwarisi oleh anak dan istrinya yang budak itu. Ya kembali ke tuannya. Tuannya yang dapat harta. Zaman dulu ya, sekarang sudah nggak tergambar. Hah? Iya, yes, budak gitu ya. Budak itu diumpamakan seperti barang atau hewan. Ada khilaf di antara para fuqaha. Budak ini lebih ke arah manusia atau hewan. Gitu. Waqtilafuddin, perbedaan agama. Makanya perbedaan agama ini adalah antara Islam dengan kafir. Antara Islam dengan kafir. Maka orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Ya. Orang Islam tidak mewarisi dari yang kafir. Punya bapak murtad, dia mu'alaf. Bapaknya mati, dia nggak dapat warisan. Ya. Kenapa? Ya, sudah hartanya tidak untuk dia. Gitu. Apa? Ikhtilafuddin. Oh, afan. Fala yarisul muslim al-kafir, ya benar. Misalnya kalau trio, ya misalnya tadi bapaknya kafir, gitu. Tapi anaknya mu'alaf. Gitu. Sebentar. Apakah ini secara mutlak? Fala tawarus baina muslim wa kafir bihal wal aslam qabla qismati. Iya. Iya, jadi nggak ada warisan sama sekali. Kenapa? Ya misalnya memang bapaknya kafir, tapi memang udah berniat bahwasanya ini buat kamu gitu kan. Tapi anaknya itu muslim gitu loh. Ya boleh itu. Karena dia jatuhnya bukan hukum waris. Wasiat atau hibah, iya wasiat. Oh, gitu. Iya. Kalau waris enggak, tapi kalau yang lain maka boleh. Iya. Wasiatnya boleh. Iya. Baik. Ya, tapi syaratnya apa? Enggak boleh lebih dari sepertiga.
Baik. Nah, kalau beda agama tapi di luar Islam, bapaknya Kristen, anaknya Yahudi misalkan, tetap bisa mewarisi. Kenapa? Karena al-kufur millatun wahidah. Kafir itu agamanya satu, sama-sama masuk neraka semua. Baik. Wa dauru al-hukmi. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Ngepek dulu. Wa huwa an yalzam min itsbati syai'in nafyuhu kama law aqarra akhun haizun li jami' tarikah bi ibnin lil mayyit. Fa inna sihhatu iqraril akh bi thubuti nasabil ibn masyrutatun bi kaunil mukir haizan, lakin idza thabatat bunuwatul ibn hujibal akh bihi fala yakunu haizan fala yasihhu al iqrar fala yathbutu nasabul ibn fala yarithu fayalzamu min thubuti irthil ibn nafyu irthihi lidha fa inna nahkumu bi thubuti nasabil ibn wa adamu tawrithihi. Taib, apa darul hukmi ini? Darul hukmi itu misalnya gini. Darul hukmi maksudnya adalah penisbatan sesuatu yang mana dengan penisbatan tadi menjadikan dia dinafikan. Ya. Jadi ad-daurul hukmi itu maksudnya adalah menisbatkan sesuatu yang mana dengan penisbatan tadi dia menjadi dinafikan. Contohnya gini. Contohnya misalkan ada orang meninggal yang diketahui hanya punya saudara saja. Yang diketahui apa? Hanya punya saudara saja. Kemudian ketika dia, kan kalau saudara laki-laki ya, saudara laki-laki, diketahui hanya punya saudara laki-laki saja, kemudian sama taruhlah sama istri sama ibunya misalkan, nggak punya anak. Ya, istri sama ibu ya dapat bagian, berarti kan si istri dapat 1/8, ya ibu berarti dapat sepertiga, ya ibu dapat 1/3, sisanya untuk akh, ya kan, dia kan mendapatkan sisa bagiannya kan, dia termasuk astagfirullah, ana lupa istilahnya, asobah, dia termasuk asobah. Kemudian si akh mengatakan anak ini sebenarnya adalah anak kandungnya si orang yang mati. Amin. Anak ini sebenarnya adalah anak kandungnya orang yang mati. Cuma dari dulu disembunyikan. Ya. Itu kan berarti apa? Ikrar dari asobah tadi. Ikrar dari asobah terhadap keberadaan asobah yang lain. Maka kalau ada asobah yang lain, ya, maka kan berarti akhirnya si akh tadi akhirnya nggak dapat jatah. Paham ya? Kenapa? Karena yang jadi asobah akhirnya anaknya. Kan akh kan mahjubun bil ibn. Kan gitu ya. Kalau sudah ada anak, kan saudara laki-laki ya nggak ada jadi asobah lagi. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tertutupi dengan yang laki-laki. Nah, maka kalau misalkan seperti itu, maka kalau sudah seperti itu, maka si anak tadi tidak berhak dapat warisan. Si anak tadi apa? Tidak berhak dapat warisan. Kenapa? Karena kenasaban dia, ya,
ditunjukkan ya atau diakukan gitu ya, diakukan maksudnya ditunjukkan ya dengan pengakuan dari orang yang harusnya mendapatkan jatahnya dia sebagai asobah ya. Maka isbatul ibn itu sama saja dengan menafikan dia nggak dapat apa-apa. Makanya ya kalau dia menunjukkan ini ibn, maka dia sama saja nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sudah ditutupi kan sama ibn. Ya, dia mahjub sudah habis. Ya. Ya maka seperti ini, maka anak tadi nggak dapat jatah. Nggak dapat jatah. Yang dapat jatah tetap adalah saudaranya. Kalau ikrarnya tadi dari orang yang kalau dia menunjukkan maka dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau beda, kalau misalkan ikrarnya dari orang lain. Ikrarnya dari orang lain, maka si anak berhak mendapatkan ini dengan apa? Dengan bayinah dan kesaksian dan sebagainya. Tapi itu maknanya daurul hukmi ya. Agak bulat misalkan. Memang ini permisalannya. Sebentar ya. Bi an yalzama minat taurits adamuhu. Ka'an yukir akh jahaiz bi ibn ya lil mayyit fa yathbutu nasabul ibn wa la yarith li'annahu la waratha lam yakun al akh haizan bal yakunu mahjuban falam yasih iqraruhu falam yathbut nasabuhu fala yarith fa adda irthuhu ila adam irthihi. Ya benar. Jadi ikrarnya tidak diterima. Ikrar ya dari akh tadi, dari saudara mayit tadi tidak diterima ya. Ikrar dari saudara mayit tadi tidak diterima ya. Kenapa? Karena ikrar dari saudara tadi mengharuskan yang harusnya dia dapat menjadi tidak dapat ya. Jadi itsbatuhu yufidu nafyuhu, penisbatannya memberikan faedah penafian dirinya sendiri. Jadi nggak bisa bertentangan. Baik. Berikutnya, al-warithuna minar rijal. Ahli waris dari laki-laki. Al-warithuna minar rijali khamsata asyar 15. Allah sebentar ya. Sebentar. Nanti ke Mojokerto soalnya. Jemput Haris. Baik. Al-warithuna minar rijali khamsata asyara. Ahli waris dari laki-laki ada 15. Ingat-ingat. Al-abu, ayah. Wa abuhu, dan bapaknya. Bapaknya ayah, berarti apa? Kakek. Wa in ala, meskipun ke atas. Buyutnya dan seterusnya. Wal ibnu, dan anak. Wa benuhu, dan anak-anaknya, cucunya maksudnya. Wa in safala, dan ke bawah, cucunya, buyutnya dan seterusnya. Wal akhu syaqiq, saudara kandung. Wal akh lil ab, dan saudara seayah. Ayahnya satu tapi beda ibu. Ya, ayahnya satu tapi beda ibu. Ya, misalkan ayahnya poligami ya, kita. Wal akh lil dan saudara seibu. Saudara seibu. Ibunya satu tapi ayahnya beda. Ya, itu akh lil Wal ibnul akh asyaqiq, dan anak saudara kandung. Dan anak saudara kandung. Anak laki-laki maksudnya. Anak laki-laki saudara kandung. Jadi ponakan laki-laki dari saudaranya. Wa ibnul akh lil ab, dan anak laki-laki dari saudaranya yang seayah. Wal ammu syaqiq, dan paman laki-laki, paman kandung. Ya, paman kandung maksudnya ya saudaranya ayah. Wal am lil ab, dan paman sebapak ya, dan paman sebapak. Maksudnya paman sebapak itu bagaimana? Ya, bapak misalkan bapak saya punya saudara. Nah, saudaranya ini ayahnya satu tapi ibunya beda. Soalnya mbah saya itu poligami. Misalkan. Itu am lil ab. Wa ibnul am asyaqiq, dan anak laki-laki dari paman kandung. Wa ibnul am lil ab, dan anak laki-laki dari paman seayah.
wa zauju dan suami, wa dzul wala'i dan pemilik hak wala. Ya, ini semua adalah pewaris dari laki-laki. Dalam artian bukan berarti semuanya harus langsung dapat, bukan. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah kalau misalkan nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini gitu maksudnya. Ya. Jadi bukan berarti semuanya dapat, bukan gitu, seperti itu. Karena ada ada al-hajib, ada yang mahjub, ada yang hajibnya. Al-warithatu minan nisa, pewaris dari perempuan. Al-warithatu minan nisa'i ashrun, 10. Al-bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, dan anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Wa insafala, dan ke bawah. Wal dan ibu. Wal jaddatu, dan nenek. Lil abi, dari ayah. Nenek dari ayah. Wal jaddatu lil dan nenek dari ibu. Wa in alata, dan ke atas. Wal ukhtu, dan saudari asyaqiqatu, kandung. Wal ukhtu lil ab, dan saudari seayah. Wal ukhtu lil dan saudari seibu. Wal zaujatu, dan istri. Wal mu'tiqatu, dan budak perempuan yang dibebaskan. Al furudul muqaddaratu, nanti ini kita bahas secara umum saja ya. Soalnya perinciannya di kitab mawaris. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala, bagian-bagian yang ditentukan dalam Al-Quran. Al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun, bagian-bagian yang ditentukan di dalam Al-Quran sittatun ada 6. An-nisfu, pertama setengah. War-ruba'u, seperempat. Was-sumunu, 1/8. Was-sulusu, 2/3. Wasulusan, wasulusani, 2/3. Wasulusu, 1/3. Wasudusu, 1/6. Ya, ini bagian-bagiannya. Man yufradu lahu an-nisfu, orang-orang yang diberikan bagian untuknya setengah, yang dapat setengah. Yufradun nisfu, diberikan setengah, li khamsatin, untuk 5 orang. Yang pertama az-zauju, suami, idza lam yakun, jika tidak ada, li zaujati, bagi istrinya atau terhadap istrinya, far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Ya, keturunan yang mewarisi. Wa bintus sulbi, dan anak perempuan yang dapat setengah ya. Anak perempuan idza lam yakun, jika tidak ada laha, bagi anak perempuan tersebut, mu'assibun, mu'assibnya. Baik, mu'asibnya ya. Tidak ada mu'asibnya. Mu'asib ya, saudara laki-laki ya. Baik. Kemudian wala mumathil, dan tidak ada yang semisal dengannya. Misalkan perempuan yang lain, misalkan dia punya saudari juga ya. Dalam artian kalau saudari itu sendiri satu orang, maka dia dapat berapa? Setengah. Dapat setengah ya. Wa bintul ibn, dan anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Idza lam yakun, jika tidak ada, lil mayyiti, bagi mayit ya. Waladu sulbin ya, anak anak kandung gitu ya. Maksudnya anaknya langsung gitu ya. Makanya ya kalau misalkan anaknya nggak ada gitu, maka cucunya. Wala waladu ibnin, dan tidak juga memiliki anak ya, cucu laki-laki ya, tidak memiliki waladu ibnin a'la minha, tidak memiliki anak
dari anak laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya daripada anak perempuan tadi. Ya. Misalkan apa? Misalkan punya cucu laki-laki dari anaknya laki-laki misalkan. Baik. Wala laha mu'assibun afan wala waladu ibnin a'la minha. Apa ya contohnya? Sebentar. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan dan anak dari anak laki-laki yang lebih tinggi kedudukan darinya, misalkan orang mayit meninggal, kemudian meninggalkan dua anak laki-laki, tapi dua anak laki-laki nggak ada, dua anak laki-laki yang satunya meninggalkan anak perempuan, yang satunya meninggalkan anak laki-laki, ya. Dan anak laki-lakinya yang cucunya nggak ada, tinggal anaknya perempuan, cicitnya. Jadi antara cicit perempuan sama cucu perempuan, ya. Maka kalau cicit perempuan tadi kalah dengan apa? Cucu perempuan. Ya. Ini sama-sama apa? Kenapa? Karena cicit perempuan lebih jauh daripada apa? Cucu perempuan, itu maksudnya. Walalaha mu'asib, dan dia tidak memiliki mu'asib, maksudnya saudara laki-laki. Wala mumathilun, dan tidak memiliki saudari yang lain. Wal ukhtu, dan saudari asyaqiqatu perempuan kandung. Idza lam yakun, jika tidak ada lil mayyiti bagi mayit far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Ya, itu dapat setengah. Walalaha mu'asibun, dan tidak ada mu'asib. Ya. Dan tidak apa? Tidak ada mu'asib. Mu'asib yaitu saudara laki-laki. Wala mumathilun, dan tidak memiliki saudari yang lain. Wala alil mayyiti, dan tidak ada bagi mayit abun ayah. Tidak ada bagi mayit apa? Ayah. Wal ukhtu lil ab, dan saudari seayah. Idza lam yakun lil mayyiti, jika tidak ada bagi mayit far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Wala ahadun, dan tidak ada seorang pun minal asyiqai, dari saudara kandung atau saudari kandung. Walalaha mu'asibun, dan dia tidak memiliki saudara laki-laki. Wala mumathilun, dan tidak memiliki saudari perempuan yang lain. Walalil mayyiti, dan tidak ada bagi mayit abun ayah. Kemudian man yufradu lahu ar-rubu'u, orang yang mendapat bagian seperempat. Yufradu rubu'u litsnaini, mendapatkan bagian seperempat dua orang. Yang pertama az-zauji suami, idza kana, jika ada li zaujati, bagi istrinya far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Wa zaujati, dan istri, au zaujat, atau istri-istri banyak. Idza lam yakun, jika tidak ada li zauji, bagi bagi suaminya far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Man yufradu lahu athumun, orang yang mendapatkan bagian 1/8. Yufradu thumunu, mendapatkan sebagian 1/8 li zaujati, untuk istri, awiz zaujati, atau untuk istri-istri banyak, ya. Jadi dibagi gitu ya. Idza kana li zauji, jika ada bagi suami far'un warithun, keturunan yang mewarisi. Man yufradu lahu thulutsan, orang yang mendapatkan bagian 2/3. Yufradu thulutsan, mendapatkan bagian 2/3 li arba'atin, ada 4 orang. Bintai sulbi, dua anak perempuan, ya, 2 anak perempuan, fa aksar, atau lebih. Idza lam yakun, jika tidak ada lahuma, bagi keduanya, aulahunna, atau bagi semuanya, mu'assibun, saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki. Wa bintail ibni, dan 2 anak perempuan dari anaknya yang laki-laki, fa aksar, atau lebih. Idza lam yakun lil mayyiti, jika tidak ada bagi mayit waladu sulbin, anak, ya, walalahuma, dan tidak pula bagi keduanya aulahunna, atau bagi mereka kalau misalkan banyak, ya, mu'assibun, saudari
saudara laki-laki ya. Misalkan dari cucunya yang perempuan-perempuan tadi, dari anak laki-lakinya tidak punya saudara laki-laki, cucu perempuan semua misalkan. Wal ukhtaini dan dua saudari asyaqiqata ini kandung fa aktsar atau lebih dari dua. Idza lam yakunil mayyiti, jika tidak ada bagi mayit waladu sulbin, anak ya, wala waladu ibnin ya, atau anak dari anaknya, maksudnya cucunya. Wala abun, dan tidak ada ayah, wala lahuma, dan tidak ada bagi kedua saudarinya tadi, atau lahunna, atau saudari-saudarinya, mu'asibun, saudara laki-laki yang lain. Wal ukhtaini, dan dua saudari lil ab, yang sama ayah, seayah, fa aktsar atau lebih, idza lam yakunil mayit, jika tidak ada bagi mayit, waladu sulbin, anak ya, wala waladu ibnin, atau anak dari anaknya yang laki-laki. Wala abun, dan tidak pula ada ayah, wala ahadun, dan tidak ada seorang pun minal asyiqai, dari saudara-saudara kandung. Wala lahuma, dan tidak ada bagi keduanya, aulahunna, atau bagi mereka perempuan tadi, mu'asib, saudara laki-laki. Man yufradu lahu thuluth, orang yang mendapatkan bagian sepertiga. Yufradu thuluthu, mendapatkan bagian sepertiga, litsnaini, bagi dua orang. Al-um, yang pertama ibu, idza lam yakunil mayit, jika tidak ada bagi mayit, far'un warithun, keturunan pewaris, wala adadun, dan tidak juga sejumlah, minal ikhwati, dari saudara laki-laki, wal akhwati, dan saudari-saudari perempuan. Wal itsnaini, dan mendapatkan dua, wal itsnaini ya, dan ataupun dua orang, fa aktsara, atau yang lebih, minal ikhwati, dari saudara laki-laki, awil akhwati, ini yang mendapat sepertiga ya, yaitu yang pertama adalah ibu, kemudian saudara seibu ya, saudara seibu. Sama syaratnya apa? Dua orang atau lebih, dari laki-laki atau perempuan, lil yang seibu, idza warithu, jika mereka mewarisi. Bi'an lam yakun, di mana mereka tidak mendapati, bi'an lam yakun, di mana tidak ada lil mayit, bagi mayit, aslun dzakarun, ayah atau yang ke atas ya, laki-laki, wala far'un, dan tidak memiliki keturunan, wa irth, dan juga far'un warithun, tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Man yufradu lahu sudus, yang dibagikan baginya 1/6. Yufradu sudusu li sab'atin, dibagikan 1/6 bagi 7 orang. Yang pertama al-ab, ayah, idza kana lil mayyiti, jika ada bagi mayit, far'un warithun, keturunan mewarisi. Wal jad, dan kakek, idza kana lil mayyiti, jika bagi mayit, far'un warithun, keturunan mewarisi, walam yakun lahu abun, dan dia tidak memiliki ayah ya, maka kakeknya yang dapat. Wal dan ibu, idza kana lil mayyit, jika mayit tersebut tidak memiliki far'un warithun, keturunan yang mewarisi, au adadun, atau beberapa, minal ikhwah, dari saudara laki-laki, awil akhwat, atau saudari perempuan. Kemudian berikutnya yang dapat 1/6, wal jaddati, nenek, idza lam takunil mayyit, jika tidak ada bagi mayit tersebut ibu, au jaddatun, atau nenek, aqrabu, yang lebih dekat, minha, dari nenek tersebut. Au abun, atau terdapat ayah, adlat bihi, yang turun dengannya ya. Wa bintil ibn, dan berikutnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, fa aktsar, atau yang lebih dari satu, ma'a bintil sulbi, yang bersamaan dengan anak langsung ya, anak perempuan. Jadi anak perempuan sama cucu perempuan gitu ya. Itu dapat sudus. Wal ukhti lil ab, dan saudari seayah, fa aktsara, atau lebih, ma'al ukhti syaqiqati, bersama dengan saudari kandung. Wal akh, dan saudara laki-laki, awil ukhti, atau perempuan, lil yang seibu, idza waritha, jika dua-duanya mewarisi. Baik. Itu secara umum. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat nanti atau ketika kita belajar
Mawaris. Tip. Demikian. Anak ke kamar mandi dulu ya. Nanti insyaallah habis ini kita lanjut. Mungkin istirahat 5 menitan ya. Baik, demikian Allah taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.